Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Raffi Pratama Bahri. Pada hari ini saya ditemani oleh teman-teman saya, yaitu ada Wisnu Lianto, Muhammad Harik Alpasa, dan juga Eva Arnas, ingin mempresentasikan sebuah kasus penyimpangan kode etik profesi dengan studi profesi, yaitu adalah guru. Kami adalah mahasiswa semester 7 kelas E Akuntansi Universitas Pakuan, di mana tugas video ini adalah untuk memenuhi tugas mata kuliah kami, yaitu mata kuliah etika profesi dan bisnis. Kasus yang kami angkat di sini adalah sebuah kasus yang sebelumnya sudah pernah diupload oleh seorang penulis dengan nama Nita Setia Efriani pada tanggal 29 Mei tahun 2015. Pada kesempatan hari ini kami ingin menjabarkan kembali saja mengenai penyimpangan kode etik yang terjadi pada guru. Untuk mempersingkat waktu, mari kita langsung kepada kronologi kejadian. Untuk kronologi kejadian, kasus kekerasan ini dialami oleh salah seorang murid di SMP Negeri 3 Mojokerto, yang mana dilakukan oleh seorang guru bahasa Inggris yang diinisialkan dengan WS. Menurut teman korban yang juga saksi pada saat peristiwa itu, pagi hari itu korban sedang berlari-lari di sebuah teras lorong kelas dengan beberapa temannya, sehingga menyebabkan suara gaduh dan bising. Kemudian WS ini yang sedang mengajar merasa terganggu dengan kebisingan yang dibuat oleh korban, sehingga kemudian dia keluar kelas dengan niat untuk memanggil si korban untuk diberikan sebuah peringatan. Namun akan tetapi, si korban sepertinya tidak menyaut karena dia merasakan takut pada WS. Atau entah karena tersinggung, WS memanggil korban akhirnya dengan nada yang tinggi. Dan ketika korban sedang menghampiri WS, peristiwa kekerasan itulah terjadi, di mana korban ditendang beberapa kali oleh WS ini, sehingga pada beberapa bagian tubuhnya ini mengalami memar-memar. Oleh karena itu, orang tua korban mengadukan peristiwa ini kepada pihak yang berwajib, yaitu adalah pihak kepolisian. Untuk selanjutnya, mengenai faktor penyebab sikap dan perilaku guru dan menyimpang ini akan dilanjutkan oleh teman saya. Terima kasih. Nah, kan nama saya Eva Nas, MPN 0211119154. Pada kesempatan hari ini, saya akan membahas faktor penyebab sikap dan perilaku guru menyimpang pada kasus penyimpangan etika profesi yang terjadi pada guru. Faktor penyebab sikap dan perilaku guru menyimpang yang pertama itu, guru salah dalam menerapkan hukuman. Bagaimanapun tindakan kekerasan maupun pencabulan guru terhadap siswa merupakan suatu pelanggaran kode etik. Yang kedua itu kurang siapnya guru maupun siswa secara fisik, mental, dan emosional. Karena untuk menciptakan proses belajar mengajar yang baik, guru maupun siswa harus siap 3 hal tersebut, sehingga akan terjalin interaksi yang harmonis antara guru dan murid. Yang ketiga itu kurangnya penanaman budi pekerti sekolah, karena budi pekerti sangat penting untuk membentuk karakter anak. Yang keempat itu guru melupakan tanggung jawab dia sebagai gurunya, dengan seenaknya dia kayak berperilaku kurang baik terhadap muridnya. Perkenalkan, nama saya Muhammad Harik Alpasa. Pada kesempatan hari ini saya akan membahas mengenai akibat pada kasus penyimpangan etika profesi sebagai seorang guru. Yang pertama, tentu dapat menghancurkan reputasi atau image seorang guru. Perannya yang berkedudukan sebagai pendidik seharusnya menunjukkan kelakuan yang layak sesuai dengan harapan masyarakat. Dan guru diharapkan berperan sebagai teladan dan rujukan dalam masyarakat, dan khususnya anak didik yang diajar. Pada kasus kekerasan ini tentu sangat bertentangan pada kode etik profesi sebagai guru. Yang kedua, dengan adanya kasus etika profesi, maka profesi guru di mata masyarakat semakin rendah. Apabila kita cermati, sebenarnya status dan peran guru tidaklah selalu seragam dan bersifat konsisten, sebagaimana tersirat di atas. Ini sesuai dengan standar apa dan mana yang dipakai dalam menentukan keduanya. Penilaian status dan peran pada seorang guru di pedesaan tidaklah sama dengan penilaian status dan peran terhadap seorang guru di perkotaan. Lalu yang ketiga, adanya sikap tidak percaya masyarakat terhadap profesi guru karena dianggap tidak bisa menjadi orang tua di sekolah. Sebenarnya peranan itu juga tidak terlepas dari kualitas pribadi guru yang bersangkutan, serta kompetensi mereka dalam bekerja. Pada masyarakat yang paling menghargai guru pun,
akan sangat sulit untuk berperan banyak mendapatkan kedudukan sosial yang tinggi. Jika seorang guru tidak memiliki kecakapan dan kompetensi di bidangnya, ia akan tersisih dari persaingan dengan guru-guru lainnya. Apalagi guru-guru yang tidak bisa memberikan keteladanan bagi para muridnya. Sudah tentu ia justru menjadi bahan pembicaraan banyak orang. Solusi untuk mengatasi kasus penyimpangan profesi sebagai guru. Yang pertama-tama tentunya kita harus menghukum oknum yang melakukan penyimpangan profesi sebagai guru. Dan yang kedua, mengadakan tes psikologi yang ketat agar calon guru dapat membimbing dan mengajar siswanya dengan baik. Lalu, yang ketiga kita harus menjalin hubungan antara guru dan murid secara harmonis agar tercipta suasana belajar mengajar yang baik. Dan yang keempat, kita harus mendukung dan mendidik siswa secara terus-menerus demi menciptakan generasi muda yang berkualitas. Lalu yang terakhir, seorang guru harus menjalankan profesinya tanpa melakukan penyimpangan profesi sesuai kode etik yang telah diterapkan. Untuk kesimpulan yang bisa kita tarik dari kasus ini yaitu adalah akan selalu ada cara yang baik untuk kita agar dapat memberikan sebuah peringatan kepada seseorang yang sedang kita hadapi. Apabila kita berkaca pada kasus yang sudah kami jabarkan, seharusnya seorang guru dapat bisa mendidik siswa-siswanya itu dengan cara yang jauh lebih baik lagi, tidak menggunakan sebuah kekerasan. Walaupun kita harus saling berkaca bahwa kita sama-sama berintrospeksi diri. Seorang murid harusnya harus bisa menjaga sebuah ketentraman apabila sedang beraktivitas di sekolah, khususnya saat dia sedang berada di sebuah lorong ataupun teras kelas yang mana kelas tersebut sedang diajarkan pembelajaran dan sedang ada guru di dalamnya. Kemudian untuk guru juga diharapkan semoga saja bisa memberikan sebuah arahan pembelajaran kepada siswa-siswanya dengan cara balisan dari hati ke hati sehingga dapat memberikan sebuah masukan dan dapat berubah salah satu sikap di antara mereka. Tidak selalu tentang harus selalu menggunakan cara kekerasan karena kekerasan akan selalu mengakibatkan permasalahan jadi lebih panjang. Jadi tidak ada kekerasan untuk menyelesaikan masalah. Yang ada apabila kita menyelesaikan masalah dengan kekerasan, maka permasalahan itu akan jauh lebih panjang. Mungkin cukup sekian yang dapat kelompok kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk link dari kasus yang dibuat oleh Nita ini akan kami jabarkan atau kami lampirkan di kolom deskripsi. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.